ada awan hitam lewat. Loh iya beneran. Yang ketiga, matahari masuk ke dalam black hole. Satu planet besar yang begitu hitam, punya daya tarik yang begitu kuat, namanya black hole, itu planet besar itu. Matahari kecemplung di situ. Nggak mungkin lagi tuh? Tinggal satu yang mungkin. Tenaga sinar matahari mulai meredup. Kok bisa meredup? Karena terjadi solar flare. Boom! Ledakan matahari. Salah satu kemungkinan yang paling utama, kenapa matahari hitam? Karena ada ledakan matahari. Jangan khawatir, ledakan matahari sudah biasa. Yang paling terakhir kemarin, 15 sampai 18 Desember 2010. Tapi kecil. Berasa nggak handphone pet semua, nggak dapat sinyal? Udah biasa ya nggak dapat sinyal? Udah biasa. Ya, itu. 18 sampai 17 Desember 2010, badai matahari kecil. Dengar baik, badai matahari peristiwa yang sering di Alkitab. Badai matahari pertama terjadi di Alkitab adalah Yosua menghentikan matahari. Itu badai matahari pertama. Tunggu seminar ke-6. Nanti. Hari ini meterai keberapa? Nah. Kurang berapa meterai lagi? Kata bersama saya 2. Hari ini kita akan acungkan 2 jari. Kurang berapa? 2. Ini wahyu ke-6. Kita buktikan betul nggak tinggal 2 lagi. Next slide. Kita buka Wahyu 14. Dengan keterangan 2-3 saksi perkara sah. Saksi pertama, Wahyu 6 berkata ada 6 meterai, kita sudah lewat 4, tinggal 2 lagi. Sekarang kita buka Wahyu ke-14. Wahyu ke-14, ayat 14 itu adalah rapture. Wahyu 14, ayat ke-14 itu rapture. Slide bisa matikan, saya akan ceritakan dulu. Aku melihat sesungguhnya ada awan putih, di atas awan duduk seorang seperti anak manusia dengan mahkota emas di kepalanya, sebilah sabit tajam di tangannya. Siapa anak manusia itu? Yesus. Keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, ia seru dengan suara nyaring kepada Yesus di atas awan itu. Ayun sabit dan tuai, karena sudah tiba saat untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah matang, sudah ranum. Dan Yesus di atas awan, ia ayunkan sabit di bumi dan bumi dituai. Saya mau tanya, Yesus kalau nuai, yang dituai gandum apa lalang? Gandum. Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 Anda beri kotak, itu adalah pengangkatan. Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 itu pengangkatan. Saya tidak pernah tahu, dengar ini baik, saya tidak pernah tahu. Wahyu itu urut apa tidak? Terlalu terburu-buru kalau mengatakan kitab Wahyu itu urut. Wahyu saya nggak tahu urut apa enggak, karena bukan saya nulis Wahyu. Teman saya Wahyu namanya. Tetapi saya mau beritahu, Wahyu 13 dan 14, 15 itu urut. Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 itu adalah pengangkatan. Berarti kalau Anda pengen tahu kejadian apa yang mendahului pengangkatan, Anda lihat dari Wahyu 13 sampai Wahyu 14 ayat 13. Itu semua urutan kejadian, daftar kejadian yang akan terjadi sebelum pengangkatan. Jelas toh? Kita bukan anak gelap, kita anak terang. Kita buktikan satu dulu bahwa setelah ayat 16 itu ada aniaya besar. Ayat 17. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci di sorga, ada sebilah sabit tajam. Dan ada seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api. Ia seru dan suara nyaring kepada malaikat yang pegang sabit tajam, katanya demikian. Ayunkan sabitmu yang tajam, potong buah anggur di bumi, karena buahnya sudah busuk. Kata matang di ayat 18 menggunakan kata ekmasan. Artinya terlalu matang alias banyak. Sedangkan matang di ayat ke-16
ayat 15, itu pakai kata exrante yang artinya ranum. Beda, saya ulang. Ayat 15. Ayunkan sabit dan tuai karena sudah tiba satu menuai sebab tuai yang di bumi sudah matang. Ayat ke-18. Ayunkan sabit yang tajam, potong buah anggur di bumi karena buahnya sudah busuk. Ayat 19. Malaikat ayunkan sabit ke bumi, memotong buah anggur di bumi yang busuk itu, lempar dalam kilangan besar murka Allah, dari buah anggur di kilang di luar kota, dan mengalir darah tingginya sampai ke kang kuda, jauhnya 200 mil. Jadi kalau saya bilang Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 itu rapture, berarti ayat 17 sampai ayat ke-20 itu adalah kondisi setelah rapture. Apa yang ada? Cuma ada satu, darah. Anda dan saya diciptakan Tuhan, didesain oleh Tuhan, tidak untuk ditimpa murka aniaya. Kita kagak bakal kuat. Lebih baik kita dituai yang pertama sebagai tuaian yang awal. Amin. Kita buka sebentar sebuah kitab, yaitu kitab Mika. Senang hari ini, tidak ada slide yang membuka ayat. Mika 7. Setelah kitab Yunus, kitab Mika. Kitab Mika sebelum kitab Nahum. Halaman 1023 kitab saya. Kita lihat satu kondisi setelah rapture. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah musim kemarau. Engkau dan saya ini buah musim kemarau semuanya. Dan buah musim kemarau punya satu ciri. Kalau telat dituai, pasti busuk. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur dimakan dan buah ara yang kusukai alias sudah bonyok. Ayat 2 penting sekali. Orang saleh, orang benar sudah hilang dari negeri. Ngapain? Avad bahasanya itu. Sudah escape, sudah pergi. Tidak ada orang jujur di antara manusia, semuanya mengincar darah. Bapak Ibu dengar baik. Wahyu 14 ayat 14-16 adalah pengangkatan. Kita telah diangkat darah semuanya. Karena engkau dan saya adalah buah musim kemarau. Kalau telat diangkat, busuk. Berarti ayat di atasnya kejadian sebelum kita lihat slide-nya. Slide boleh dibuka. Wahyu 13 ayat 10, 1-10, cepat saja. Itu bicara Wahyu 13, Anda buka dulu. Urutannya ya. Peristiwa sebelum rapture, kita lihat mana yang sudah mana belum. Wahyu 13, 1-10, sistem antikristus. Berikutnya. Wahyu 13, 11-18. Saya sudah sampaikan nabi palsu. Tahu nabi palsu? Ya. Dan 666. Dipaksakannya 666. Mulai masuk. Ketiga. Wahyu 14, 1-5. Tuhan memanggil generasi yang kudus. Berasa nggak hari-hari ini? Anda kalau kebaktian cuma hari Minggu rasanya kurang. Berasa nggak kalau Anda kurang doa seminggu nggak enak di hati? Berasa nggak kalau Anda kebaktian berasanya kurang lama? Kalau Anda baru sejam kebaktian, lama bener nih pendeta, ada yang aneh dengan diri Anda. Generasi kudus. Berasa pengen hidup bener. Mungkin belum bisa, mungkin belum mampu, tapi rasa pengen hidup bener. Berasa itu sekarang? Itu panggilan kudus itu. Nextnya. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Terjadi penginjilan besar-besaran. Gembala pembina bilang apa? Pergi menginjil. Berikutnya, ayat 5, yang kelima. Wahyu 14 ayat 8. Sudah rubuh Babel, Babel jatuh. Berikutnya, Wahyu 14 ayat 9-13. Aniaya pertama. Kita lihat dari semua data. Kita mau buktikan